Sorry guys, iklan dulu. Untuk kalian yang suka pakaian tenun bisa beli by Lazada atau Shopee di akun Urelala Fashion. Link tinggal klik aja di description box atau lihat koleksi lengkapnya di Instagram Urelala. Guys, kali ini kita mau ke Kanapark yang ada di Legok Serpong nih guys. Jadi ini adalah perumahan dengan nuansa Jepang. Lokasinya itu sangat strategis, berada di pusat bisnis, hiburan, dan pendidikan segitiga emas BSD, Gading Serpong, dan Karawaci. Jarak kemana-mana pun juga dekat, 15 menit menuju pusat kota BSD, dan hanya 10 menit menuju stasiun. Sudah dilengkapi dengan fasilitas mewah untuk meningkatkan kualitas hidup para penghuninya. Dibangun oleh BSA Land yang berpengalaman membangun perumahan di kawasan Serpong, Parung Panjang, Legok, Balikpapan, dan Makassar. Harga rumah di sini pun juga murah banget, start from 380 jutaan. Halo guys, yes, kembali lagi dengan Yola Ure dan Jeffrey. Nah guys, hari ini kita lagi ada di Legok Serpong, tepatnya di Project Kanapark. Ya, terus Jeffrey mungkin bisa dijelasin klasternya sama tipe-tipenya. Oke guys, jadi Kanapark ini terdapat 8 klaster yang akan dibentuk. Dan untuk tipe SD itu ada 4 tipe. Nah ini tipe pertama ada di belakang kita. Daripada saya langsung ngoceh, mending kita langsung cek aja ke sana. Nah guys, pertama ini adalah tipe 33/60. Jadi ini luas bangunannya itu adalah 33 meter dan luas tanahnya itu adalah 60 meter persegi. Nah terus langsung aja ya, pertama kita lihat dari fasad rumah dulu nih. Dari nama proyeknya, Kanapark sudah menggambarkan kawasan perumahan dengan konsep Jepang, ditambah dengan desain rumah yang minimalis dan zen garden di depan rumah, menambah keseimbangan yang menyatu dengan alam, terutama pasangan Conwood pada fasad rumah berbentuk serat kayu, membuat rumah ini konsisten dengan gaya hunian rumah di Jepang. Warna cat rumahnya didominasi dengan sentuhan warna coklat serta paduan warna abu-abu. Grid hitam pada jendela kaca menampilkan visualisasi yang sangat manis dan minimalis. Mungkin kita langsung aja ya masuk ke share unit. Iya betul. Oke. Nah guys, konnichiwa tuh kok itu. Nah guys, jadi di halaman di bagian depan rumah ini ada sebuah split level. Ini adalah split level antara teras sama carportnya nih guys. Baru masuk aja ke dalam rumah nih guys, kita langsung masuk ke area open space dengan lebar 2,5 meter dan panjang 4,7 meter. Ya, konsep ruang terbuka sangat pas ya untuk rumah-rumah minimalis karena lebih rileks dan mampu meningkatkan interaksi di antara sesama penghuni. Terus ditambah dengan ceilingnya yang sangat tinggi, contoh kayak gini nih. Jadi pencahayaannya itu terang ya. Sirkulasi di sini pun jadi lega banget karena Indonesia itu kan iklimnya tropis ya, panas. Makanya ceilingnya tinggi ini bikin rumahnya itu pasti lebih adem dan lebih terang. Ini kan tadi ukurannya 33, bangunannya 33 meter persegi. Tapi ini udah muat di sini semua dan ini keren banget semuanya. Sama di sini juga ada wastafel dan cerminnya sekalian. Di sini juga ada sebuah jendela hidup gitu ya, bisa dibuka dan jendelanya di sini udah aluminium semuanya. Terus ada taman belakang juga, tapi nanti dulu ke taman belakang. Kita lihat kamarnya dulu. Nah, lu aja deh yang di sini ada 2 kamar teman-teman semuanya, guys. Kamar yang pertama tuh sini. Ini adalah penampakan dari kamar utama ini guys. Jadi kamar utamanya ini lebar 2,5 meter dengan panjang 3 meter. Di sini terdapat sebuah jendela menghadap ke halaman depan. Satunya itu bisa dibuka ya jendelanya, sedangkan satunya lagi jendela mati. Terus di sini untuk desain interiornya dikasih wallpaper nih di bagian kepala tempat tidurnya ya. Lalu untuk sisa space-nya itu bisa taruh sebuah lemari 2 pintu kayak gini nih guys. Terus di sebelah kamarnya tadi ada sebuah kamar mandi berukuran 1,5 kali 1,5 meter. Jadi ini udah lengkap banget ya sanitarinya semuanya, mulai shower maupun kloset. Ini dia adalah kamar keduanya nih guys, kamar bagian belakang. Jadi kamar ini sebenarnya cocok untuk orang tua atau kalian yang udah punya anak ya. Jadi di sini ada sebuah jendela juga yang menghadap ke halaman belakang dan ukurannya itu lumayan besar ya untuk jendelanya. Jadi kamarnya ini walaupun di belakang nggak gelap. Terus di sini ada ornamen-ornamen gitu, dia bikin dindingnya wallpaper. Tapi wallpapernya tuh kayak dibikin ada HPL lagi, jadi kelihatan cantik ya. Terus ukuran kasurnya ini yang single gitu guys. Jadi ini memang diperuntukkan untuk anak kayaknya ya, atau untuk tamu sebenarnya juga bisa sih. Ukuran kamarnya itu nggak terlalu besar ya, sekitar 2,5 meter kayaknya ini. Tapi udah cukup lah ya untuk second bedroom gitu. Nah sekarang karena udah lihat bagian dalam rumah, saatnya kita ke halaman belakang ini guys. Pertama aku agak notice gitu ya, pintunya ini lebih besar ya ternyata ya untuk menghadap ke halaman belakang.
Terus di halaman belakang tamannya pun cukup luas nih guys kayak gini. Jadi ini tinggi levelnya pun beda ya taman sama terasnya ini. Jadi nggak bikin basah ya kayak becek-becek gitu, nggak masuk ke dalam rumah karena lebih tinggi rumahnya daripada tamannya nih guys. Terus ada di atasnya juga ada itunya. Oh ya, jadi di sini juga ada topi-topian gitu. Jadi airnya tuh nggak rembes ke dalam rumah. Jadi tetap masuknya ke taman lagi. Jadi no worry, be happy. Nah guys, tadi karena kita udah review yang tipe yang kecil nih, sekarang saatnya kita review yang 2 lantainya nih guys. Jadi 2 lantainya ini ukuran bangunannya itu ada 50 meter dengan luas tanahnya itu 72 meter persegi. Ya, jadi untuk fasadnya tuh kayak gini nih. Nah, fasad rumah ini didominasi dengan warna cat abu dan coklat dari conwood serta keramik motif batu alam. Jadi bikin rumahnya tetap menyatu dengan alam seperti konsep Jepang yang tadi kita bahas ya. Ditambah dengan zen garden di depan rumah ini. Dan ada topi-topian pada teras yang bikin unik. Selain estetika, topi-topiannya ini juga berfungsi agar air hujan nggak rembes ke dalam rumah. Terus di depan rumahnya juga ada carport yang muat untuk 1 mobil ya ini. Langsung aja ya kita masuk. Nah, begitu masuk ke dalam rumah, kita langsung masuk ke area open space dengan lebar 3 meter dan panjang 5 meter. Jadi biasanya konsep open space itu memang nggak banyak memiliki dinding yang menghalangi ruangan ya. Jadi ruangan itu terbuka sehingga memungkinkan sinar matahari masuk ke dalam rumah itu banyak banget. Jadi cahaya itu memberikan manfaat nggak hanya faktor kesehatan namun juga produktivitas kerja penghuni rumah. Terus di sini juga ada sebuah powder room yang kita harus turun dulu. Jadi elevasi antara lantai pertama dan lantai kamar mandi ini adalah sekitar 55 meteran gitu ya bedanya. Terus ini udah lengkap juga untuk sanitarinya, ada shower, wastafel, dan closet. Ini menggunakan fungsi ruangan di bawah tangga gitu. Terus ini adalah kamar tidur. Jadi di bawah ini ada 1 buah kamar tidur. Nah, kamar tidurnya itu lumayan luas ya, tapi sebenarnya nggak seluas itu karena di sini sekitar 3 kali 2,5 meter kayaknya dan ada sebuah jendela menghadap ke halaman belakang. Terus di sini dibikin rak-rak hambalan-hambalan juga. Dan tempat tidurnya itu kayak gini udah modern gitu ya, sama wallpapernya itu khas-khas Jepang gitu ya, kalian bisa lihat kayak gitu. Dan ini sebenarnya cocok banget ya kalau lantai 1 itu untuk orang tua, karena orang tua itu kan udah susah naik ke atas tuh guys. Jadi mungkin orang tua kalian bisa taruh di sini dan bisa langsung ke kamar mandi di bawah juga, jadi nggak susah. Atau untuk anak atau untuk tamu kalian juga bisa. Terus kita lihat dulu ke lantai 2 kali ya. Oke, berikutnya kita ke lantai 2 ya. Nah guys, pertama ya ini karena kita lagi mau naik ke lantai 2 ada jendela ya di sini. Jadi ini kayak ventilasi sih sebenarnya karena jendela mati gitu. Dan ini menerangi tangga kita kan, jadi kita nggak gelap-gelapan di tangga nih. Dan ini dari tangga itu langsung menuju ke kamar paling atasnya, dan ini adalah kamar utama dari rumah ini. Dan ini langsung, dan kamar utama ini seperti yang dilihat ada jendela mati dan ada jendela gandeng juga. Yang langsung melihat ke arah halaman, dan di sini juga dilengkapi dengan kamar mandinya langsung. Jadi buat kamar utama ini memang karena mungkin dia kamar utama, jadi dia udah ada langsung kamar mandinya. Kita lihat ya kamar mandinya seperti apa. Dan di sini kamar mandinya juga udah gede banget, kurang lebih 1,5 kali 2. Dan seperti biasa ya, kamar mandi lengkapi dengan ada wastafelnya, ada toilet duduknya, dan juga ada showernya. Dan juga ada ventilasi yang juga mengarah langsung ke halaman belakang. Dan ini juga pintunya juga pintu standar untuk kamar mandi. Terus sebenarnya yang unik itu adalah sebenarnya lantai 2 ini hanya kamar aja ya, di lantai 2-nya. Jadi ini hanya kamar dan ruangannya tuh lumayan besar ya. Ini sekitar 3 meter dikali 3 meter, 3 kali 3, dan kaca yang menghadap ke halaman terdepan itu full nggak sih? Iya, full gitu. Jadi cahaya tuh banyak masuk ke sini. Iya, ada kaca mati sama ada kaca gandengnya juga, Iya, Mbak. Jadi betul. kaca gandengnya bisa kita buka juga. Jadi Iya. ada sirkulasi udaranya di situ. Betul. Jadi bagian samping ini sama bagian bawah itu kaca mati dan bagian atas itu bisa dibuka. Jadi kalau mau buka, mau sirkulasi udara yang sejuk bisa di situ. Gitu. Oke deh. Oh itu enggak di bawah. Oh, kita Oke, belum ini. review outdoornya. Oke, Oh, ini iya. lantai 2-nya, dan di lantai 1 juga ada bagian keamanan belakangnya. Mari kita cek.
Nah guys, jadi di halaman belakangnya itu masih ada sisa tanah sekitar lebarnya itu 3,5 meter ya. Jadi 3,5 kali 6 meteran gitu. Jadi kalian bisa tambah ruangan lagi nih di bagian belakang ini. Dan ada topi-topian juga. Pokoknya kinclong banget. Oke, terus berikutnya kita review dikit ya. Ini untuk tipe 4672 nih guys. Jadi terdapat 3 buah kamar tidur dan 1 buah kamar mandi di sini. Untuk carportnya ini muat untuk 1 buah mobil ya. Langsung aja kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, jadi begitu masuk ke dalam rumah juga langsung ruangan terbuka gitu ya guys, tanpa sekat. Terus hal yang unik dari sini adalah plafonnya itu sangat tinggi ya. Kalian bisa lihat di sini nanti untuk tinggi plafonnya itu mengikuti kontur dari atap rumahnya guys. Nah, ini kita langsung aja lihat ke kamar paling depan ya. Ini adalah kamar paling terdepan, ukurannya itu 3 kali 3 meter. Terus ada 2 buah jendela menghadap ke halaman depan kayak gini ya. Kalian bisa lihat, dan ini interior kamarnya mungkin bisa jadi inspirasi kalian untuk rumah kalian. Terus berikutnya kamar yang kedua, ini ukurannya 3 kali 2,5 meter. Juga terdapat 2 buah jendela, tapi hanya 1 jendela yang bisa dibuka karena satunya lagi jendela mati. Selanjutnya untuk kamar ketiga, kamarnya itu di pojokan belakang banget ya. Ukurannya itu nggak terlalu besar juga. Ukurannya 2,5 kali 3 meter. Jadi ukurannya sama seperti kamar yang kedua tadi. Dan juga terdapat sebuah jendela di situ menghadap ke halaman belakang ya. Jadi semua kamarnya ini udah ada jendelanya dan bisa dibuka juga ya jendelanya untuk 1 daun jendela. Oke, terus di sini untuk plafonnya pun mengikuti kontur dari atap rumah ya, guys. Terus ada sebuah wastafel di sini dan ada sebuah kamar mandi. Kamar mandi ini berukuran 1,5 kali 1,5 meter dengan sanitari yang udah lengkap juga ya, guys. Jadi memang ini konsep rumahnya juga udah sehat gitu ya. Sekarang kita kan harus banyak cuci tangan, jadi ada wastafel. Terus ini dia tamannya. Tamannya ini berukuran 3 kali 3,5 meter. Nah, di sini ada sebuah dapur, kitchen sinknya udah dilengkapi juga ya, guys. Selanjutnya, selain rumah-rumahnya yang berkonsep Jepang, bahkan ternyata fasilitas di sekitar rumahnya pun juga udah Jepang banget nih guys. Yang paling unik dari taman ini adalah udah disediain juga nih kayak air mancur kayak gini nih guys. Jadi air mancur ini mengalir seperti sungai gitu, ada kolam kecil-kecil di sebelah dek-dek yang ada bangku-bangku untuk duduk-duduk santai-santai gitu. Oke guys, gitu aja. Kalian bisa kontak di WhatsApp nomor di bawah ini ya guys kalau berminat. Jadi bisa tanya-tanya apapun. Thanks for watching dah.